Halo Sobat Batur Mopi, kita kembali lagi bersama Mimin di alur cerita Wang Lin. Sebelum melanjutkan episode sebelumnya, jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe ya guys, terima kasih. Pegunungan yang dipenuhi salju, terlihat seorang bocah bernama Ahwa sedang bermain dengan gembira di tempat itu bersama dua temannya. Akan tetapi Ahwa tak sengaja menabrak seseorang yang berada di situ, yang mana ternyata itu adalah Wang Lin yang sedang mengukir patung. Melihat itu Ahwa penasaran apakah orang ini tak merasa lapar, karena orang ini sudah duduk di sini selama 4 bulan. Teman Ahwa pun mengatakan jika mungkin orang itu adalah seorang immortal. Akan tetapi temannya yang satu berkata jika itu tidak mungkin karena seorang immortal tinggal di atas awan. Dan dia merasa jika orang ini pasti hanya orang gila. Tak lama setelah itu mereka bertiga langsung kembali karena sudah dicari oleh kepala desa mereka. Akan tetapi sebelum pergi, Ahwa meninggalkan sepotong roti untuk Wang Lin untuk dimakan Wang Lin jika dia lapar. Setelah itu semua penduduk berkumpul karena ada sekte immortal yang sedang mencari talenta muda. Dan ayah Ahwa ini berharap Ahwa bisa masuk ke sekte immortal dan menjadi seorang immortal. Tak lama setelah itu mereka semua berlutut setelah melihat langit menghitam, karena mereka mengira para immortal yang sedang mencari bakat baru sudah tiba. Akan tetapi ternyata itu adalah orang-orang dari sekte Tianwu yang sedang dihajar oleh sekte lain, yang mana mereka adalah orang-orang dari kota iblis malam abadi yang sedang melakukan perluasan wilayah. Melihat itu para kultivator sekte Tianwu ini langsung membentuk formasi untuk melindungi para manusia fana. Akan tetapi terlihat jika orang-orang dari kota iblis malam ini dengan mudah menghancurkan itu. Sementara Wang Lin seperti tak peduli dan terus saja mengukir boneka formasi jiwa. Akan tetapi terlihat orang-orang ini mulai menyerang manusia biasa dan bahkan Ahwa sampai terjatuh karena itu. Terlihat ayah Ahwa langsung memeluknya melihat orang-orang ini sudah mulai menyerang dirinya. Dan ayah Ahwa ini hanya bisa pasrah dengan keadaan itu. Akan tetapi Wang Lin langsung bertindak dan langsung menghentikan serangan yang mengarah ke Ahwa. Dan terlihat tubuh klon Wang Lin yang sudah berada di tahap awal formasi jiwa ini langsung menghabisi orang-orang tersebut. Setelah itu pun Wang Lin mengambil sepotong roti yang diberi Ahwa tadi, kemudian meninggalkan Ahwa dan ayahnya ini. Yang mana melihat kejadian barusan, Ahwa baru menyadari jika orang ini benar-benar seorang immortal. Di sini Wang Lin sadar jika orang dari sekte Tianwu tadi tak akan bertahan lama melihat racun yang berada di tubuh orang ini. Akan tetapi Wang Lin langsung menyadari jika sedang terjadi hal buruk oleh Limuan setelah melihat dari darah jiwa yang tertanam padanya. Setelah itu diceritakan jika 50 tahun yang lalu kabut laut kuno yang menyelimuti laut kultivasi iblis menguap dalam semalam. Yang mana setelah itu laut kultivasi iblis jatuh ke dalam api perang tanpa akhir. Dan di tengah kekacauan itu kota iblis malam abadi dari laut kultivasi iblis muncul secara tiba-tiba, kemudian menyatukan laut dalam dan luar. Namun semua itu hanyalah permulaan dari kota iblis malam abadi. Karena penjarahan dan pembantaian besar-besaran membuat negara kultivasi tingkat 4 di sekitar berada dalam bahaya besar.
Kemudian terlihat di kuil Dewa Perang, terlihat Lin Tao yang adalah murid aula Dewa Perang sedang disiksa, yang mana dia terpaksa memberikan harta pusaka aula Dewa Perang, yaitu teknik jalan dewa, kepada seorang bernama Wen Kuang, sang utusan kota malam abadi di tahap akhir Nation Soul sempurna. Akan tetapi terlihat Wen Kuang langsung memotong kaki Lin Tao ini, karena dia merasa Lin Tao sedang menghinanya dengan memberikan teknik itu. Terlihat pengawal Wen Kuang juga memasukkan binatang beracun yang menghabisi Lin Tao ini. Akan tetapi Lin Tao terpaksa mengatakan jika dirinya tahu di mana sisa-sisa aula Dewa Perang berada. Bahkan masih ada pusaka sekte lain dari negara Hoven, yang mana itu adalah negara Xuanwu dan negara Chu. Dan sekte awan langit dari negara Chu memiliki alkemis kelas 5. Di sini terlihat jika Wen Kuang menggunakan hartanya untuk menyiksa Lin Tao ini, dan terlihat Wen Kuang tertarik mendengar nama sekte awan langit. Tak lama setelah itu pun Wen Kuang bersama pasukannya langsung menuju ke sekte awan langit, dan dia meminta agar sekte awan langit menyerahkan darah jiwa mereka dan tunduk kepada Wen Kuang, agar sekte awan langit memiliki tempat di kota iblis. Namun Limuan yang adalah ketua sekte awan langit pun berkata jika sekte awan langit berdiri selama 1000 tahun dan tak pernah bermusuhan dengan siapapun. Akan tetapi jika ada yang ingin menyerang sekte awan langit, mereka juga takkan diam saja. Dan di sini pun Yun Tianzi, yaitu salah satu tetua sekte awan langit di tahap akhir Nation Soul, meminta Wen Kuang untuk tidak mencari masalah. Terlihat Limuan mengajak semua tetua membentuk formasi setelah melihat anak buah Wen Kuang mulai menyerang, yang mana dengan cepat Limuan beserta para tetua sekte awan langit langsung mengaktifkan formasi pelindung sekte. Dan tak lama setelah itu, formasi pelindung sekte yang sangat kuat ini langsung menutupi sekte awan langit. Di sini pun terlihat jika Yun Tianzi langsung berusaha menyerang Wen Kuang menggunakan pedangnya. Akan tetapi dengan mudah Wen Kuang menahan itu menggunakan jarinya. Dan Yun Tianzi terkejut karena Wen Kuang ini sudah berada di tahap Nation Soul sempurna. Yun Tianzi juga dikejutkan melihat harta pusaka ranah formasi jiwa yang dikeluarkan oleh Wen Kuang ini. Dan melihat itu pun Limuan meminta agar Yun Tianzi cepat kembali. Akan tetapi Wen Kuang pun langsung menghancurkan Yun Tianzi menggunakan hartanya tersebut. Setelah itu pun terlihat Wen Kuang mengeluarkan harta lain yang berbentuk seperti kendi. Dan Limuan hanya bisa melihat kendi tersebut mengeluarkan asap ungu yang membuat formasi hilang dengan seketika. Melihat itu pun Limuan sadar jika ada yang tak beres karena di sini turun hujan yang beracun. Di sini pun Wen Kuang memberitahu jika dalam 7 hari Limuan bisa menemuinya di kota iblis racun jika mau tunduk. Akan tetapi jika tidak, maka mereka semua akan mati keracunan. Mendengar itu pun Limuan bertanya siapa orang ini dan apa tujuannya. Dan Wen Kuang pun langsung memperkenalkan namanya. Dan bagi Wen Kuang, Limuan adalah kesempatan besar baginya di laut kultivasi iblis. Setelah itu 3 hari berlalu dan Limuan yang terkena racun itu berjalan perlahan memasuki sekte awan langit. Namun di sini Limuan juga melihat jika semua orang di dalam sekte juga terluka karena racun tersebut.
yang mana meskipun mereka sudah menggunakan banyak pil dan cara, namun tetap saja racun itu tak hilang dari tubuh mereka. Para tetua pun juga sudah mencoba semua pil di sekte selama 3 hari, namun tak ada yang berhasil. Yang mana begitu racun ini menyebar ke leher, mereka takut jika mereka akan mati. Di sini pun Limuan berjanji untuk melindungi semua orang. Namun Limuan pun butuh waktu untuk bisa menemukan penawarnya. Di sini pun salah satu tetua yakin jika penawarnya ada di tangan Wen Kuang itu. Dan dia pun meminta Limuan tunduk pada Wen Kuang demi keselamatan semua orang. Dan terlihat tetua ini terus meminta Limuan untuk melakukan itu. Akan tetapi dengan cepat Wang Lin datang dan menangkap tubuh Limuan, kemudian melemparkan tetua itu. Terlihat Limuan lega karena akhirnya Wang Lin kembali. Di sini Wang Lin meminta Limuan tak khawatir dan menyerahkan semuanya kepada Wang Lin. Terlihat Wang Lin langsung memegang tangan Limuan dan langsung menekan racun tersebut ke seluruh sekte. Dan para tetua tak menyangka jika dengan kultivasi formasi jiwa racunnya berhasil ditekan. Kemudian salah satu murid memberitahu Wang Lin jika si Wen Kuang itu ada di kota iblis racun laut kultivasi iblis, yang mana dia pasti mempunyai penawarnya. Mendengar itu pun Wang Lin merasa jika sepertinya orang yang dia bunuh di laut kultivasi iblis saat itu masih belum cukup banyak. Terlihat Limuan teringat saat Wang Lin mengajaknya membunuh orang di laut kultivasi iblis waktu itu. Namun Limuan mengatakan jika laut kultivasi iblis sudah tidak seperti dulu lagi. Mendengar itu Wang Lin mengajak Limuan untuk melakukan pembantaian lagi. Tak lama setelah itu pun mereka berdua sampai di laut kultivasi iblis menggunakan iblis nyamuk milik Wang Lin. Dan terlihat jika mereka berdua langsung mendarat di tengah formasi yang berada di tempat itu. Setelah itu Wang Lin mengajak Limuan ke parit laut binatang spiritual di laut dalam kultivasi iblis, yang mana tempat ini sudah dekat dengan kota iblis racun. Di sini Limuan merasakan jika wilayah laut kultivasi iblis dalam ini sangat berbeda dengan laut luar. Dan Wang Lin pun memberitahu jika sebelumnya kabut laut kultivasi iblis menguap dan berubah menjadi hujam hitam aneh. Dan hal itu pun membuat tumbuhan dan binatang bermutasi. Di sini pun Wang Lin sadar jika racun pada tubuh Wan Er semakin sulit ditekan. Yang mana karena itu Wang Lin bertekad harus segera dapat informasi kota iblis racun. Di sini pun Limuan berusaha memegang buah yang sangat indah di depannya. Akan tetapi Wang Lin langsung membawa Limuan menghindar karena buah itu tiba-tiba meledak. Namun terlihat pemandangan yang indah setelah ledakan itu terjadi, yang mana terlihat banyaknya ubur-ubur yang terbang dengan tenang di tempat ini. Wang Lin pun kembali menekan racun yang menguat lagi pada Limuan tersebut. Dan setelah itu pun Wang Lin mengajak Limuan masuk ke dalam gua kenangan mereka. Setelah itu Wang Lin membiarkan Limuan istirahat di tempat itu sementara dirinya terus berjaga. Tak lama setelah itu Limuan terbangun dan terlihat mereka berdua menghabiskan waktu berdua di tempat ini tanpa ada gangguan dari orang lain. Yang mana setelah puas pun Wang Lin langsung mengajak Limuan untuk segera meninggalkan tempat kenangan mereka berdua ini.
Sementara di istana racun kota iblis racun, terlihat Pak Tua yang bernama Dusi dan para penduduk pun sudah menunggu kedatangan tuan utusan kota iblis, yaitu Wen Kuang tadi. Kemudian Dusi memberikan batu roh kualitas terbaik untuk Wen Kuang, yang mana batu itu adalah hasil kerja keras Dusi selama ini dan khusus dipersembahkan kepada Wen Kuang. Namun terlihat Wen Kuang tak butuh benda seperti itu. Sementara di laut kultivasi iblis, para kultivator di sana sedang diberi hadiah oleh kultivator dari kota iblis racun karena kontribusi mereka dalam misi kota iblis racun. Melihat itu Limuan bingung karena laut kultivasi iblis selama ini semuanya saling mencurigai dan punya niat tersembunyi. Namun ternyata laut dalam sekarang ini begitu teratur. Di sini juga terlihat para kultivator yang mengejar kultivator lain karena menyembunyikan jarahan perang. Dan melihat itu Wang Lin juga tak menyangka jika sekelompok kultivator iblis bisa-bisanya tidak bergesekan karena jarahan perang, malah bersama-sama menghukum yang menyembunyikannya. Namun Limuan merasakan jika orang yang menyembunyikan ini agak familiar. Dan mendengar itu pun Wang Lin langsung menolong orang itu. Karena ternyata yang sedang orang-orang itu kejar adalah Sang Guanmo, murid dari Wang Lin. Melihat Wang Lin gurunya dan Limuan yang adalah nyonya gurunya pun, terlihat Sang Guanmo tampak sangat bahagia. Kemudian Wang Lin bertanya, apakah Sang Guanmo ini tahu seluk-beluk kota iblis racun? Dan Sang Guanmo pun mengatakan jika itu adalah kota yang ingin didatangi semua kultivator iblis. Bahkan dia mendengar jika utusan kota iblis malam abadi yaitu Wen Kuang akan datang ke tempat itu dalam waktu dekat. Mendengar nama Wen Kuang pun, Wang Lin langsung mengajak Limuan untuk ke sana. Setelah itu terlihat mereka sudah sampai di kota iblis racun ini. Kemudian Wang Lin bertanya pada Sang Guanmo, utusan Wen Kuang yang dia sebut sekarang ada di mana? Sang Guanmo pun memberitahu jika setiap kali utusan kembali dari laut akan beristirahat beberapa hari di kediaman penguasa kota iblis racun, yang mana jika menghitung harinya seharusnya dia sudah tiba. Saat berjalan pun Limuan menyadari jika tempat ini ternyata lebih tertib daripada negara kultivasi tingkat 4 di luar laut kultivasi iblis. Dan Wang Lin yakin jika di belakang tempat ini pasti ada orang kuat yang dapat menekan segalanya. Di sini Sang Guanmo mengatakan jika ini semua hasil kerja keras penguasa kota iblis racun. Bahkan pil kultivasi racun yang dibuat penguasa kota dapat meningkatkan kultivasi praktisi formasi inti dengan sangat cepat. Yang mana sebenarnya kedatangan Sang Guanmo kali ini sebenarnya juga untuk meminta satu pil. Akan tetapi pil kultivasi racun ini harus ditukar dengan poin kontribusi, yang mana poin kontribusi dapat diperoleh dengan berpartisipasi dalam misi kota iblis racun. Dan penguasa kota menggunakan cara seperti ini untuk mengendalikan hampir sepertiga kultivator di seluruh laut kultivasi iblis. Wang Lin pun bertanya apakah kota iblis racun adalah kota iblis malam abadi yang menyatukan laut kultivasi iblis. Namun Sang Guanmo memberitahu jika itu hanyalah salah satu dari 7 kota laut dalam yang ditaklukkan oleh kota iblis malam abadi. Dan konon penguasa kota iblis yaitu Tuan Iblis Malam Abadi meski tak pernah menampakkan diri, namun seluruh laut kultivasi iblis sudah tunduk di bawah kakinya.
Sementara itu terlihat Wen Guang sedang berendam santai bersama dua selirnya. Dan Dusi pun meminta agar Wen Guang membantunya menyampaikan kepada penguasa kota iblis agar dia memberi ilmu lagi kepada Dusi. Di sini Wen Guang hanya menjawab dia akan memanggil Dusi saat penguasa iblis berkenan. Setelah itu terlihat kesadaran dari penguasa iblis muncul, yang ternyata itu adalah guru dari Wen Guang. Dan Wen Guang sengaja memberanikan mengganggu pengasingan gurunya itu karena perjalanan ini memiliki hasil besar. Dan setelah mengikuti perintah gurunya dalam penjarahan negara Hoven, Wen Guang menemukan kesempatan besar bagi kota iblis mereka. Di sini pun gurunya itu mengatakan Wen Guang seharusnya tahu jika demi cita-cita malam abadi dia memperhatikan tanah dewa kuno siang malam yang mana ini sudah ribuan tahun berjalan. Orang ini juga mengatakan jika selama ribuan tahun yang masuk ke tanah dewa kuno tak terhitung dan diantaranya tidak sedikit praktisi formasi jiwa. Namun yang benar-benar membawa pulang hartanya hanya satu orang yang bernama Wang Lin. Mendengar itu Wen Guang mengatakan jika dia tak pernah mendengar nama orang ini. Namun bagi guru Wen Guang, Wang Lin tak butuh gelar karena tindakan Wang Lin mencerminkan namanya. Bahkan masa lalunya bergelimpangan mayat yang menumpuk menjadi gunung-gunung tinggi. Dan setiap kali dia kembali ke laut kultivasi iblis, itu adalah sebuah bencana. Serta dia selalu membawa harta langka dan menelan jiwa ke dunia. Bahkan perintah pembunuhan 100 hari dan jubah 1000 mayat dia taklukkan. Yang mana Wang Lin ini adalah satu-satunya orang yang selamat dari tanah dewa kuno. Dan hal itu pun memicu tribulasi langit yang menguapkan laut kultivasi iblis. Sedangkan Wen Guang malah menyerang sekte yang dilindungi Wang Lin, bahkan memberi racun mematikan kepada kekasih tercintanya. Gurunya pun juga mengatakan jika dia pernah mengajarkan kepada Wen Guang bahwa kesempatan juga berarti bencana. Dan karena itulah gurunya meminta Wen Guang untuk kembali ke kota iblis. Tak lama setelah itu muncul serangan ke arah Wen Guang ini yang ternyata itu dari Wang Lin. Dan Wang Lin pun langsung meminta penawar racun kepada Wen Guang. Akan tetapi Wen Guang pun langsung memerintahkan Dusi untuk membunuh Wang Lin. Terlihat Dusi sangat senang karena ini kesempatan dirinya untuk membuktikan kesetiaannya. Dan terlihat Wang Lin langsung menghindar serangan ular dari Dusi ini. Akan tetapi terlihat jika ular Dusi ini terus mengejar Wang Lin. Dan pada akhirnya pun Wang Lin mampu menyerang ular tersebut. Limuan pun meminta Wang Lin berhati-hati melihat ular tersebut berusaha menyerang kembali. Akan tetapi Wang Lin langsung menggunakan pedang racun hijau untuk menghabisi ular itu dan menyerang Dusi langsung. Terlihat Dusi pun langsung mengeluarkan ranah niatnya yang bernama ranah niat racun. Dan melihat itu pun Wang Lin langsung mendekati Limuan. Di sini terlihat jika muncul ratusan laba-laba beracun dari ranah niat Dusi tersebut. Dan melihat itu Limuan baru tahu jika ternyata ini yang disebut ranah niat. Wang Lin pun meminta agar Limuan ini tak perlu takut. Kemudian terlihat Dusi tersebut langsung menyerangkan semua tekniknya itu.
Wang Lin pun langsung menahan itu menggunakan aura ranah niatnya, yang mana terlihat jika Dusi sempat tertekan balik. Akan tetapi Dusi kembali menggunakan telapak besarnya yang berisi serangga untuk menekan Wang Lin ini. Dan Wang Lin langsung membentuk sebuah pedang dari aura ranah niatnya ini untuk melawan tangan besar Dusi tersebut. Bahkan tak hanya itu saja, karena teknik Wang Lin ini pun mampu melemparkan Dusi cukup jauh. Di sini pun Dusi mengakui jika ranah niat bocah ini begitu menakjubkan. Melihat Dusi yang diam, Wen Kuang pun kembali menyuruhnya untuk kembali bertindak. Dan terlihat Dusi langsung menggunakan hartanya untuk membuat formasi di langit, yang mana dari formasi tersebut muncul serangga beracun yang mematikan. Setelah itu Dusi menggunakan teknik parasit yang sudah dia masukkan ke dalam semua penduduk untuk kemudian dia gunakan menyerang Wang Lin. Melihat itu Wen Kuang senang dan merasa Wang Lin bukanlah bencana yang dikatakan gurunya. Akan tetapi mereka berdua dikejutkan karena Wang Lin bisa bertahan dari teknik Dusi ini. Di sini Dusi tak menyangka itu bisa ditahan, padahal yang menciptakan teknik parasit manusia ini adalah seniornya, yaitu Meng Jingfan. Yang mana dia tak percaya teknik itu bisa dipecahkan oleh tahap awal formasi jiwa saja. Wang Lin pun mengatakan jika teknik racun sudah pernah Wang Lin rasakan. Dan Wang Lin bertanya apakah Dusi tak tahu siapa yang membunuh si punggung bungkuk Meng Jingfan itu. Mendengar itu Dusi seketika tahu jika ternyata yang sedang dia lawan adalah Wang Lin. Terlihat Wang Lin pun langsung menyerangkan pedangnya tersebut ke arah Dusi itu. Dan di sini Dusi mengatakan jika dia tak menyesal bisa mati di tangan Wang Lin. Kemudian Wang Lin berusaha menyerang Wen Kuang agar dia menyerahkan penawarnya. Akan tetapi terlihat jika harta Wen Kuang ini mampu melindunginya. Setelah itu pun Wen Kuang meledakkan racun di tubuh Limuan, yang mana karena itu Wang Lin langsung terfokus ke Limuan dan tak jadi menyerang Wen Kuang. Sementara Wen Kuang mengambil kesempatan itu untuk pergi. Setelah itu pun terlihat Wang Lin kembali menekan racun pada tubuh Limuan ini, yang mana pada akhirnya Limuan bisa sedikit pulih. Kemudian Wang Lin menggunakan teknik pencarian jiwa untuk bertanya pada jiwa Dusi apakah racun ini buatannya. Dan melihat racun di tubuh Limuan, Dusi mengatakan bahwa dirinya hanya membantu penguasa iblis membuat racun ini dan dia tak begitu tahu banyak tentang racun ini. Wang Lin pun bertanya lagi, Dusi sebagai penguasa kota iblis racun yang mendalami jalan racun seumur hidup, bisakah mengatasi racun ini? Dan Dusi pun mengatakan jika dia sudah meneliti racun ini sangat lama namun tak bisa dia pecahkan. Yang mana Dusi merasa ada kejanggalan lain di dalam racunnya. Bahkan sepengetahuan Dusi, Wen Kuang pun tidak punya resep racun dan penawarnya. Yang mana jika ingin menghilangkan racunnya, Wang Lin hanya bisa pergi ke kota iblis malam abadi. Tak lama setelah itu terlihat kota malam abadi yang dimaksud dengan dipenuhi lahar di sekelilingnya. Yang mana di tempat ini sedang diadakan pengangkatan slip darah jiwa Wen Kuang. Orang-orang di tempat ini pun sadar
Meski Wan Kuang sangat berbakat dan sudah mencapai Nesenchol sempurna sebelum umur 100 tahun, namun dengan sikapnya yang suka buat masalah, bagaimana kelak bisa mewarisi posisi penguasa kota. Setelah itu terlihat penguasa iblis yang adalah guru Wen Kuang itu sudah memegang selip darah jiwa Wen Kuang tadi, dan dia pun berada di tahap akhir formasi jiwa. Setelah itu penguasa iblis ini langsung masuk ke dalam tanah yang adalah kuil leluhur kota malam abadi. Penguasa iblis pun tahu sejak negara malam abadi kalah perang dan merosot di laut kultivasi iblis selama 6000 tahun, sekarang hanya perlu menunggu satu kesempatan agar dirinya bisa menerobos transformasi jiwa. Dan setelah itu dia akan keluar dari laut kultivasi iblis, kemudian merebut kembali kedudukan yang seharusnya dimiliki negara malam abadi. Akan tetapi sekarang malah muncul hal tak terduga. Dan karena kejadiannya begitu mendadak, penguasa iblis pun masih perlu melakukan persiapan. Yang mana karena itu dia meminta juniornya meredakan masalah ini. Terlihat junior penguasa iblis yang ternyata penguasa kota ini meminta jika kali ini dia berhasil menangkap Wang Lin, maka posisi ketua sekte berikutnya harus diberikan kepada orang ini. Setelah itu terlihat penguasa iblis memasukkan slip Wen Kuang tadi ke dalam barisan nama-nama ketua sekte yang pernah ada. Karena baginya sekte malam abadi takkan pernah musnah. Sementara itu Wang Lin masih mencari tahu tentang letak kota iblis malam abadi menggunakan teknik pencarian jiwanya. Namun para kultivator yang ditanya Wang Lin selalu berkata jika dirinya tidak tahu di mana kota iblis malam abadi. Karena murid-murid kota iblis juga sangat jarang berkeliaran di luar. Dan di seluruh laut kultivasi iblis, orang luar yang tahu keberadaan kota iblis hanya penguasa kota Suanyu yang bernama Raja Yuyin. Wang Lin pun sadar jika di bawah teknik pencarian jiwa tidak mungkin ada yang berbohong. Yang mana begitu banyak orang yang ditanya Wang Lin, jawabannya hampir sama persis, yaitu tidak ada yang tahu lokasi kota iblis. Dan karena itu Wang Lin merasa ada kejanggalan. Akan tetapi Wang Lin tahu jika kondisi Wan saat ini tidak bisa ditunda lagi, yang mana Wang Lin harus segera mendatangi kota Suanyu ini. Kemudian Wang Lin bertanya, apakah sangguanmu tahu di mana kota Suanyu? Dan sangguanmu mengatakan jika dia pernah mendengar itu. Akan tetapi konon kota Suanyu agak aneh karena sebagian besar penduduknya adalah kultivator Nesenchol. Dan siapapun yang masuk hanya dalam beberapa hari saja langsung tunduk dan rela mati demi Raja Yuyin. Mendengar itu Wang Lin mengakui keanehannya karena kota Suanyu di tempat terang sementara kota iblis di tempat gelap. Tapi Wang Lin yakin jika di dalam kota Suanyu pasti ada petunjuk kota iblis. Setelah itu Wang Lin bertanya bagaimana keadaan Lim Wan. Dan Lim Wan pun mengatakan jika berkat Wang Lin membantunya menekan racun membuat Lim Wan jauh lebih baik. Setelah melihat tubuh Lim Wan pun Wang Lin memberitahu jika selama Lim Wan tidak menggunakan kekuatan maka itu bisa mengendalikan penyebaran racun. Dan karena sekarang kota Suanyu adalah satu-satunya petunjuk menuju kota iblis, maka Wang Lin harus pergi menyelidikinya. Akan tetapi Wang Lin tidak tenang jika harus meninggalkan Lim Wan sendirian di luar. Namun Lim Wan mengatakan dia bersedia melakukan apapun asalkan tetap bisa berpergian dengan Wang Lin.
Mendengar itu pun akhirnya Wang Lin mengajak Limuan untuk pergi bersama. Sementara itu terlihat Wen Kuang sedang menemui Raja Yuyin yang ternyata adalah pamannya. Dan Raja Yuyin pun adalah penguasa kota Suanyu di tahap menengah formasi jiwa. Kemudian Raja Yuyin meminta Wen Kuang untuk kembali ke kota iblis karena gurunya meminta Wen Kuang tak perlu ikut campur dalam masalah ini, dan tentang urusan dengan Wang Lin akan diselesaikan oleh Raja Yuyin ini. Akan tetapi Raja Yuyin juga meminta Wen Kuang tak perlu terburu-buru pulang karena jika kembali ke kota iblis saat seperti ini juga sangat memalukan. Setelah pamannya itu pergi, Wen Kuang bertanya-tanya apakah gurunya benar-benar tidak mempercayai Wen Kuang lagi. Wen Kuang pun teringat saat masih kecil dirinya sudah berhasil mencapai ranah pembentukan fondasi. Akan tetapi gurunya merasa jika Wen Kuang terlalu lambat, yang mana karena itu Wen Kuang menjadi terus giat berlatih, bahkan tak segan untuk menghabisi nyawa orang. Akan tetapi gurunya saat itu mengatakan meski bakat Wen Kuang sangat tinggi, namun belum tentu pantas menduduki posisi penguasa kota. Setelah itu gurunya memberi Wen Kuang soal untuk dia pikirkan, yang mana soal itu adalah bagaimana jika ingin meramal musuh yang sama sekali tidak dikenal. Saat itu Wen Kuang menjawab jika bisa meramal hasil pertarungan diri sendiri dengan orang lain, maka meramal diri sendiri pasti lebih akurat. Dan setelah itu terlihat gurunya tersebut memberikan harta yang selalu dipakai Wen Kuang sampai sekarang. Teringat itu Wen Kuang yakin selama bisa membunuh Wang Lin, maka itu bisa sekaligus mewujudkan rencana besar negara malam abadi. Dan hal itu membuat gurunya juga akan benar-benar mengakui Wen Kuang. Sementara itu terlihat Wang Lin dan Limuan pun sudah sampai di kota Suanyu ini, yang mana terlihat Sang Guanmu sampai muntah karena menunggangi iblis nyamuk Wang Lin. Setelah itu Sang Guanmu mengatakan jika Wang Lin dan Limuan seperti pasangan dewa yang membuat semua orang iri. Mendengar itu Su Ligu tak menyangka jika ada orang lain yang juga menjilat Wang Lin. Dan Su Ligu merasa jika seperti ini terus maka posisi orang yang paling dipercaya Wang Lin akan terancam. Mendengar itu pun Wang Lin langsung mengeluarkan Su Ligu, yang mana Limuan hanya bisa tersenyum melihat tingkah kedua orang ini yang berebut untuk mendapatkan perhatian Wang Lin. Sementara itu terlihat jika di kota Suanyu ini sangat meriah dan seperti sedang diadakan festival di sana. Melihat itu Wang Lin menyadari jika di dalam kota memang sebagian besar adalah kultivator Nation Soul. Akan tetapi Wang Lin bingung kenapa suasana di sini bisa sebebas dunia fana. Limuan juga kagum karena kota ini sangat ramai. Bahkan dia mengaku tak pernah melihat kota yang begitu makmur. Wang Lin pun sadar jika ini sangat berbeda dengan legenda laut kultivasi iblis dalam cerita. Su Ligu dan Sang Guanmu pun juga heran karena mereka tak pernah melihat kultivator tertawa selepas ini, yang mana mereka terlihat sangat bahagia. Wang Lin pun mengakui jika Raja Yuyin memang luar biasa karena bisa membangun kota seperti ini di dalam laut iblis. Maka dari itu Wang Lin pun berniat untuk segera menemukannya. Akan tetapi terlihat jika ternyata Yuyin ini sudah memantau Wang Lin.
Setelah itu Sang Guanmo berkata jika dia mengenal seseorang yang adalah penguasa istana iblis langit di tahap akhir Nation Soul dan terkenal seorang master yang sombong. Wang Lin pun terus memperhatikan wanita tersebut yang seperti sedang berjualan. Di sini akhirnya kemudian Wang Lin berkata jika Yuyin pasti menggunakan ilusi untuk memanipulasi orang lain. Dan penyelidikan Wang Lin tadi seharusnya sudah diketahui oleh Yuyin. Yang mana karena itu mereka tak perlu mencarinya karena Yuyin akan datang sendiri mencari Wang Lin. Setelah itu pun terlihat jika Limoan seperti tertarik dengan sebuah gelang. Dan Wen Guang yang melihat itu merasa jika waktunya sudah dimulai seperti skenario yang sudah dia buat. Dan baginya di kota Suanyu kematian adalah akhir terbaik. Karena kota ini adalah kota yang bahkan gurunya pun tidak mau masuk sembarangan. Dan Wen Guang pun akan menjadikan Wang Lin sebagai nutrisi untuk mewujudkan ambisi kota iblisnya. Setelah itu terlihat Limoan meminta Wang Lin mengulurkan tangannya. Dan terlihat Limoan langsung memberikan gelang itu kepada Wang Lin. Kemudian Limoan berkata jika kultivasi Wang Lin sangat penting dan Limoan tidak bisa menemaninya setiap hari.
Maka dari itu dengan gelang ini, Limon berharap mereka seperti bulan dan bintang yang setiap malam cahaya terangnya mengalir bersama. Terlihat Juliku dan Sangguanmu gemes melihat Wang Lin dan Limuan akan berciuman. Akan tetapi Wang Lin langsung menyadarkan Limuan menyadari orang-orang di tempat ini tiba-tiba seperti boneka. Dan setelah Limuan tersadar, Wang Lin memberitahu jika kota ini bermasalah. Bahkan Limuan pun barusan sudah terkena pengaruhnya. Kemudian Wang Lin pun meminta Yuyin untuk keluar. Terlihat Yuyin ini pun langsung menggunakan benang mimpinya untuk mengendalikan semua orang di tempat ini. Kemudian Wang Lin bertanya kenapa Yuyin masih bermain sandiwara padahal dia tahu jika Wang Lin sudah datang. Terlihat Wang Lin langsung menyerang orang-orang di tempat ini yang ternyata sudah dijadikan boneka oleh Yuyin. Dan karena Wang Lin tak mau Limuan dalam bahaya, dia pun langsung membawa Limuan terbang. Akan tetapi Limuan merasakan sesuatu dalam dirinya. Dan dia sadar jika tempat ini sepertinya bisa mempengaruhi hasrat manusia. Yang mana hanya dengan sedikit emosi dan sedikit pikiran saja akan diperkuat tanpa batas. Wang Lin pun membenarkan hal itu karena dirinya juga terkena pengaruh sampai mengabaikan kejanggalan ini. Di sini Yuyin langsung muncul dan mengeluarkan ranah niat 6 hasratnya. Yang mana karena itu para wanita di tempat ini langsung tergila-gila padanya. Dan terlihat jika Yuyin ini sangat menikmati ranah niatnya ini. Di sini terlihat Wang Lin langsung menyerang setelah melihat itu. Dan Wang Lin sadar jika Yuyin menggunakan hasrat manusia untuk mempengaruhi mereka. Yang mana yang mengendalikan pikiran bukanlah teknik melainkan ranah niat. Dan Wang Lin tak menyangka jika ada ranah niat seperti ini. Yang mana ini tanpa suara dan jejak namun bisa meliputi seluruh kota. Di sini pun Wang Lin tidak ingin membiarkan Wan Er ikut menghadapi bahaya. Maka dari itu pun Wang Lin membawa Limuan ke tempat yang lebih tinggi dan langsung mengeluarkan bendera larangan. Karena bendera larangan ini bisa menahan ranah niat milik Yuyin. Setelah itu Wang Lin meminta Limuan tetap di sini dan jika ada bahaya maka Wang Lin akan langsung teleportasi kembali. Dan setelah itu terlihat Wang Lin langsung mencari Yuyin lagi. Akan tetapi kota tiba-tiba sepi dan semua penduduk seperti ketakutan. Di sini Wang Lin langsung membuka keranjang yang ternyata terdapat Juliku yang sedang ngumpet di situ. Dan terlihat Juliku ketakutan melihat Yuyin yang datang kembali. Terlihat Yuyin sebagai penguasa kota menyambut Wang Lin di kota Suanyu ini. Karena Yuyin akan menjadikan Wang Lin boneka formasi jiwa pertamanya. Mendengar itu Wang Lin merasa jika bualan Yuyin sangat besar. Dan meski ranah niat hasrat memang sulit dideteksi, namun sayangnya Wang Lin sudah pernah mengalami hal ini dari Raja Iblis Liu Yu dan pengembara Tianmu. Mendengar itu pun Yuyin mengakui jika Tianmu adalah junior yang dia sayangi. Akan tetapi teknik yang dia kuasai hanya secuil yang dia pahami dari ranah niat 6 hasrat milik Yuyin ini.
terlihat Wang Lin langsung bergerak melihat Yuyin yang berusaha menyerangnya. Dan Wang Lin mengatakan jika dalam pemahaman jalan langit hasrat hanya tingkat rendah. Dan kemudian pun Wang Lin langsung membuka ranah niat reinkarnasi hidup matinya. Melihat itu Yuyin berkata jika ranah niat berasal dari kondisi hati, yang mana saat Wang Lin berada di dalam kota selama ini pikirannya akan mulai tergerus dan hasrat tidak stabil. Oleh karena itu Wang Lin tak mungkin bisa menggunakan ranah niat. Dan terlihat Wang Lin terluka karena Yuyin dengan mudahnya menghancurkan ranah niat dari Wang Lin ini. 意境在前，哪里还有意境可言？ Yuyin juga memberitahu jika dirinya sudah 1000 tahun di ranah formasi jiwa, yang mana ranah niat 6 hasrat bisa meminjam nafsu untuk menyusup ke jiwa, dan ribuan hasrat juga menyuburkan ranah niat. Dan kota Suanyu yang mengikuti kehendaknya ini adalah hasil dari kultivasi 1000 tahunnya. Setelah itu terlihat Yuyin langsung menyerangkan rasa benci dari ranah niatnya kepada Wang Lin. Dan terlihat pula jika para penduduk yang sudah dijadikan boneka oleh Yuyin ini langsung menyerang Wang Lin. Di sini pun Wang Lin terus berusaha menghindari serangan dari orang sebanyak itu. Akan tetapi terlihat jika semua penduduk langsung mengepung Wang Lin dari berbagai arah. Melihat itu, Wang Lin langsung berusaha menahan serangan mereka semua. Akan tetapi yang sudah dipersiapkan oleh Yuyin adalah rasa amarah dari ranah niatnya. Terlihat amarah Wang Lin langsung meledak setelah terkena ini. Dan dia juga langsung mengeluarkan pedang hijaunya untuk menyerang semua penduduk tersebut. Bahkan tak hanya itu saja, karena Wang Lin menyerang tanpa ampun karena sudah dirasuki amarah dari ranah niat Yuyin tadi. Di sini pun Yuyin berkata jika manusia hidup di dunia berjuang keras bertahan hidup dan menjalani kultivasi yang panjang. Akan tetapi pada akhirnya yang dicari tidak lain adalah rasa bahagia, amarah, duka, takut, cinta, dan benci. Yang mana karena itu Yuyin meminta Wang Lin menyerahkan dirinya untuk menghemat penderitaan dalam pencarian ini. Karena Wang Lin akan merasakan hasrat yang paling ekstrim. Limuan pun berusaha keluar merasakan keadaan Wang Lin. Akan tetapi formasi pelindung dari bendera larangan pun tak bisa ditembus oleh Limuan. Di sini Wang Lin yang mulai sadar pun tahu jika satu persatu serangan mental semakin kuat. Dan mungkin setelah Yuyin membangkitkan cukup banyak hasrat, Wang Lin akan terjebak dalam ilusi dan dikontrol oleh Yuyin. Kemudian di sini pun Wang Lin berniat berapapun Nesen Sol yang datang ingin menyerangnya, maka Wang Lin akan memusnahkan semuanya. Dan terlihat jika Wang Lin langsung mengeluarkan semua jiwa pengembaranya. Kemudian Wang Lin menyerangkan para jiwa pengembara ini yang adalah hasil kultivasi Wang Lin selama ini. Akan tetapi Yuyin kembali menggunakan benang mimpinya yang membuat para jiwa itu tak bisa mendekati dirinya. Melihat itu pun Wang Lin langsung berusaha mendekati Yuyin. Akan tetapi Yuyin menambahkan lagi benang mimpinya dan membuat kota seolah-olah bergerak tak teratur.
Bahkan dia bisa mengendalikan bangunan dari atas untuk menggeprek Wang Lin. Terlihat Wang Lin terus menghindari serangan mematikan dari Yuyin tersebut. Dan kemudian Yuyin terus mengejar Wang Lin dan seperti menikmati semua ini. Wang Lin pun terus kabur agar tak terkena serangan dari Yuyin tersebut. Namun pada akhirnya Wang Lin pun harus terkena benang mimpi dari Yuyin itu. Terlihat Wang Lin berhasil menghancurkan itu dan berbalik menyerang Yuyin. Akan tetapi dengan mudah Yuyin menahan serangan Wang Lin tersebut menggunakan payungnya. Yang mana setelah itu Yuyin langsung menggunakan payungnya itu untuk menyerang balik Wang Lin. Akan tetapi tak hanya satu, karena ternyata di atas Wang Lin juga ada payung dari Yuyin tersebut. Yang mana setelah itu Wang Lin terkena lagi benang mimpi dari payung yang berada di atas dan di bawah Wang Lin. Dan hal itu pun membuat Wang Lin tak bisa bergerak. Kemudian Yuyin berkata jika masih ada 2 hasrat yang belum dia keluarkan. Mendengar itu, Wang Lin meminta Yuyin untuk segera menyerangkan itu kepada Wang Lin. Akan tetapi di sini Yuyin memperlihatkan jika seolah-olah Limuan juga terkena benang mimpi tersebut. Setelah itu terlihat jika Yuyin menyerangkan hasrat rasa takut kepada Wang Lin. Wang Lin pun berusaha untuk menggapai Limuan, akan tetapi menggunakan benang mimpinya itu Yuyin langsung menghabisi Limuan. Dan melihat kekasihnya itu mati, Wang Lin pun sangat terkejut. Yang mana setelah melihat itu, Yuyin langsung mengeluarkan hasrat rasa duka dan dia serangkan ke arah Wang Lin. Wang Lin yang terkena hasrat itu pun mulai meledak lagi amarahnya. Dan dia langsung menangkap tubuh Limuan yang sudah tak bernyawa. Yang mana di sini hasrat duka Yuyin mulai bekerja dan hal itu membuat Wang Lin menangis. Di sini Wang Lin pun hanya bisa memeluk tubuh Limuan yang sudah tak bernyawa tersebut. Yang mana kemudian amarah Wang Lin pun meledak lagi. Akan tetapi semua itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh Yuyin dan Wang Lin sudah terjebak dalam semua ini. Sementara Wen Kuang yang terus memantau pun tak menyangka jika pamannya itu akan berhasil menjadikan Wang Lin boneka. Di sini Yuyin berkata meski tidak bisa menghancurkan bendera larangan yang melindungi wanita itu, tapi ilusi yang sulit membedakan asli atau palsu, Wang Lin pun juga tak bisa mencegahnya. Yuyin pun juga menyayangkan karena penguasa iblis terlalu kuat, yang mana karena itu Yuyin tak bisa mengetahui sedikit pun dari hasrat batinnya dan tak bisa mengubahnya menjadi boneka. Akan tetapi bagi Yuyin, Wang Lin juga tak buruk jika dijadikan boneka. Setelah itu Wen Kuang datang dan bertanya bagaimana pamannya itu bisa mengendalikan mereka semua. Dan Yuyin memberitahu jika dalam ranah niatnya kultivator formasi inti dan Nation Soul bisa dia mainkan sesuka hati selama membangkitkan 1 atau 2 hasrat. Sedangkan kultivator formasi jiwa lebih merepotkan karena Yuyin harus membangkitkan 4 hasrat baru bisa ditipu dengan ilusi. Dan jika 6 hasrat semua bangkit, maka bisa diubah menjadi boneka untuk dia mainkan.
Mendengar itu, Wen Guang memberikan selamat kepada pamannya karena sudah mendapat boneka formasi jiwa. Dan terlihat jika Yuyin sangat bahagia karena merasa sudah mendapatkan Wang Lin. Sementara Lim Wan teringat jika tadi sebelum Wang Lin pergi, Wang Lin memberitahu jika dalam kesadaran ilahi Lim Wan sudah ada darah jiwa Wang Lin. Dan Wang Lin juga menggunakan gelang pemberian Lim Wan tadi sebagai pemandu untuk memperkuat koneksi. Karena Wang Lin merasakan jika kota Suanyu sangat aneh, dan Wang Lin merasa jika mungkin dirinya juga akan tanpa sadar terjebak dalam ilusi. Dan pada saat itulah Lim Wan akan menjadi satu-satunya harapan Wang Lin. Dengan cepat pun Lim Wan berusaha membangunkan Wang Lin yang sedang tenggelam dalam lautan ilusi. Terlihat racun pada Lim Wan kembali menguat karena itu, dan tiba-tiba Lim Wan yang berada dalam pelukan Wang Lin juga menghilang. Terlihat Wang Lin pun terus teringat kebersamaan dirinya bersama Lim Wan dari saat dulu pertama bertemu hingga saat ini. Namun pada akhirnya Lim Wan harus terluka karena berusaha membangkitkan Wang Lin yang tenggelam semakin dalam di lautan ilusi. Dan setelah itu Wang Lin melihat jika seolah-olah Lim Wan membangunkannya langsung karena Lim Wan ingin Wang Lin bisa terus menemaninya. Terlihat Wang Lin pun bisa keluar dari lautan tersebut. Dan tanda di leher Wang Lin karena teknik Yuyin menghilang. Bahkan Yuyin langsung terluka setelah Wang Lin mulai sadarkan diri. Melihat itu pun Wen Guang langsung pergi dari tempat tersebut. Sementara Yuyin tak percaya jika Wang Lin bisa lepas dari kendali ranah niat 6 hasratnya. Di sini terlihat jika Yuyin berusaha mengeluarkan ranah niatnya lagi. Akan tetapi Wang Lin berkata jika ranah niat 6 hasrat hanya berani bersembunyi di tempat gelap dan memainkan trik kecil saja. Dan Wang Lin langsung mengeluarkan ranah niatnya sambil berkata Yuyin tak mungkin bisa melawan jika Wang Lin benar-benar beradu ranah niat. Terlihat Yuyin memperkuat 6 hasratnya untuk menguatkan ranah niatnya ini dan menarik semua penduduk. Akan tetapi Wang Lin juga mulai menyerangkan ranah niatnya dan langsung melepas kembali penduduk. Dengan cepat Yuyin pun langsung menyerangkan tekniknya tersebut ke arah Wang Lin. Akan tetapi Wang Lin langsung merubah ranah niatnya menjadi bentuk sabit dan menyerangkan itu ke arah Yuyin juga. Dan terlihat jika serangan Yuyin kali ini tak bisa mengenai Wang Lin. Di sini Yuyin pun sangat terkejut karena seharusnya tidak ada orang yang bisa melawan dirinya karena menurutnya dia adalah dewa kota Suanyu. Akan tetapi Wang Lin langsung mengeluarkan naga larangan dan Wang Lin berniat menghabisi Yuyin karena Yuyin menggunakan One Earth sebagai ilusi untuk menipunya. Terlihat Wen Guang langsung pergi melihat pamannya itu terkena serangan Wang Lin. Tak berhenti di situ saja karena Wang Lin langsung memukul Yuyin ini bertubi-tubi. Dan pada akhirnya pun Wang Lin menghabisi Yuyin tersebut menggunakan pukulan kuatnya. Setelah itu pun Wang Lin juga langsung mengambil jiwa dari Yuyin tersebut untuk mencari tahu di mana letak kota malam abadi. Dan setelah menemukan pun Wang Lin kembali ke tempat Lim Wan berada.
Akan tetapi Wang Lin dikejutkan karena Limon sudah terluka dan racun di tubuhnya kembali menguat. Yang mana dengan cepat pun Wang Lin langsung membawa Limon pergi dari tempat ini. Hari berganti pagi dan orang-orang yang dijadikan boneka Yuyin tadi sekarang sudah tersadar semuanya. Yang mana hal itu membuat mereka kebingungan karena mereka bisa di tempat ini selama bertahun-tahun. Setelah itu terlihat penguasa iblis sudah berada di atas kota dan menggunakan tekniknya dia mempercepat waktu di tempat ini. Yang mana kota ini kembali tertata kembali, akan tetapi orang-orang juga bertambah usia bahkan mati. Setelah itu penguasa iblis ini mengambil darah Wang Lin yang tersisa di tempat ini untuk melihat masa depan Wang Lin. Sementara Wang Lin pun sedang menekan racun pada tubuh Limon di gua laut kultivasi iblis. Dan terlihat Wang Lin menggunakan tekniknya untuk menekan racun Limon tersebut. Tak lama setelah itu terlihat jika racun pada Limon kini mulai mereda lagi. Dan Wang Lin memberitahu jika dirinya sudah menyegel darah beracun. Serta Wang Lin juga sudah memasang larangan di tempat ini agar Limon bisa beristirahat dengan tenang. Setelah itu pun Wang Lin membiarkan Limon untuk beristirahat. Akan tetapi Wang Lin sadar jika efek penekan racun Wan Er sangat kecil, yang mana karena itu Wang Lin harus segera pergi ke kota iblis. Akan tetapi tiba-tiba saja ada serangan yang langsung menuju ke arah gua Wang Lin ini. Yang mana ternyata itu adalah penguasa iblis yang datang untuk mencari Wang Lin. Akan tetapi saat Wang Lin berusaha menyerang, terlihat orang ini bisa menghindar dan menekan Wang Lin balik. Bahkan dia pun mampu memukul Wang Lin tetap sasaran terus. Yang mana karena itu pun Wang Lin dibuat sedikit tak berdaya. Kemudian Wang Lin pun langsung mengeluarkan katak petir dan berusaha menyerang orang tersebut. Akan tetapi terlihat jika penguasa iblis ini mampu menghindari serangan yang sangat banyak dari katak petir ini. Di sini Wang Lin sadar jika langkah pertama orang ini saja sudah langsung mengalahkan langkah terakhir dari Wang Lin. Yang mana itu seakan Wang Lin mengambil inisiatif untuk maju dan membiarkan orang itu untuk menghalanginya. Dan Wang Lin sadar meski serangan katak petir bisa menyaingi tahap menengah formasi jiwa, tapi jika tidak bisa mengenai sasaran juga akan sia-sia. Setelah itu Wang Lin mengakui jika orang ini layak disebut penguasa iblis malam abadi. Karena dia bisa menemukan gua tersembunyi dengan larangan kuno ini dan memprediksi semua serangan Wang Lin. Akan tetapi jika orang ini benar-benar memiliki ranah niat yang tahu segalanya, maka jalan langit pun tak akan membiarkannya. Akan tetapi orang ini berkata jika pengetahuannya yang menyeluruh hanyalah bagian dari takdir jalan langit. Wang Lin pun mengatakan jika dirinya tidak akan bermusuhan dengan kota iblis malam abadi selama orang ini menyerahkan penawar dan Wen Kuang. Namun orang ini pun tahu jika Wang Lin tak akan melepaskan Wen Kuang. Akan tetapi dia juga tak punya waktu selama 500 tahun lagi untuk mencari orang pilihan langit berikutnya bagi kota iblis. Dan orang ini mengatakan jika penawarnya ada di kantong penyimpanan miliknya.
Yang mana jika Wang Lin ingin mengambilnya, maka dia harus melakukan satu pertarungan penentuan hidup mati. Di sini terlihat jika Wang Lin hanya bisa menahan serangan naga dari orang ini. Dan bahkan setelah Wang Lin menyerang pun, terlihat naga ini bisa menghentikan Wang Lin. Wang Lin pun sadar jika tahap akhir formasi jiwa memang bukan tandingannya. Karena bahkan orang ini tahu semua senjata dan keterampilan Wang Lin, bahkan setiap langkah dan perkataan Wang Lin. Yang mana satu-satunya keunggulan Wang Lin hanya pada ranah niat saja sekarang. Kemudian Wang Lin pun langsung membuka ranah niat reinkarnasi hidup matinya. Dan Wang Lin langsung membuka gulungan ranah niat untuk menyerang orang ini. Akan tetapi orang ini mengeluarkan ranah niat ramalan, dan dia juga mengatakan jika dirinya telah memperhitungkan ranah niat formasi jiwa. Yang mana dengan cepat orang ini menghilangkan ranah niat Wang Lin dan kemudian mengurung Wang Lin ke dalam sebuah labirin. Setelah itu pun penguasa iblis ini langsung menggunakan itu untuk menghabisi Wang Lin. Dan hal itu pun membuat Wang Lin semakin tak berdaya. Kemudian orang ini mengeluarkan pedangnya yang terbuat dari uang koin untuk menghabisi Wang Lin. Akan tetapi pada akhirnya Wang Lin harus mengeluarkan tubuh aslinya untuk menahan serangan pedang orang tadi. Setelah itu terlihat jika tubuh utama dan tubuh klon Wang Lin ini menyatu. Terlihat mata kiri memunculkan bulan, sementara mata kanannya memunculkan matahari. Yang mana setelah itu terlihat penyatuan tubuh klon dan tubuh dewa kuno bintang 2 milik Wang Lin ini. Melihat itu pun penguasa iblis juga sudah meramalkan hari ini. Dan terlihat pertarungan fisik Wang Lin melawan penguasa iblis tersebut. Sementara itu terlihat Wen Kuang yang sedang menuju ke kuil leluhur klan. Dan dari selip darah Wen Kuang pun terdengar suara penguasa iblis yang adalah gurunya itu dan berkata jika ketika Wen Kuang mendengar kata-kata ini maka gurunya itu sedang berperang dengan Wang Lin dan akan segera mati. Karena kekuatan dewa kuno akan menghancurkan segala hukum. Di situ Raja Iblis mengatakan jika jalan kebangkitan kota iblis sangatlah sulit. Dan selama 6000 tahun para leluhur turun-temurun tak pernah menyerah pada impian negara kultivasi tingkat 5 ini. Penguasa iblis juga sudah meramalkan bahwa di jalan kebangkitan kota iblis akan ada sebuah bencana. Yang mana 5 hari lalu dia baru mengetahui jika bencana tersebut adalah Wang Lin. Terlihat Wang Lin pun terus menekan penguasa iblis ini. Kemudian lewat giok darah jiwa itu penguasa iblis memberitahu Wen Kuang jika dia sudah berkali-kali melakukan ramalan dan mensimulasikan pertempurannya dengan Wang Lin. Akan tetapi dia terus saja mendapati setiap jalan pada akhirnya menuju kematian. Namun saat dia mati, ada satu-satunya jalan hidup yang akan muncul. Yang mana itu adalah Wen Kuang ini. Dan inilah takdir yang tak bisa mereka hindari. Di sini terlihat Wen Kuang terkejut setelah mendengar semua ini. Kemudian Wang Lin pun membuat kapak yang begitu besar dan menyerangkan itu ke arah penguasa iblis tersebut. Yang mana karena itu terjadi ledakan yang begitu besar di tempat ini.
penguasa iblis pun meminta Wen Kuang agar selalu ingat, jika teknik ramalan satu langkah saja salah, maka tidak akan ada penebusan selamanya. Setelah mulai terkapar pun, penguasa iblis ini sadar jika selama bertahun-tahun ini bencana besar malam abadi seperti batu besar menimpa tubuhnya. Dan dia berharap Wen Kuang bisa bersiap sebelum bencana datang. Karena hanya Wen Kuang ini yang bisa mewujudkan cita-cita selama 6000 tahun ini. Setelah itu Wang Lin merasakan ada yang aneh karena senjata dan barang-barang pada orang ini semuanya menghilang. Dan Wang Lin berpikir, dengan kemampuan penguasa iblis malam abadi, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui keberadaan tubuh asli Wang Lin. Setelah itu Wang Lin mengambil kantong penyimpanan dari orang ini untuk segera menyembuhkan Lim Wan. Di sini terlihat jika racun pada Lim Wan kembali menguat. Akan tetapi Wang Lin datang dengan cepat dan memberikan penawar dari kantong tadi untuk Lim Wan. Kemudian terlihat jika bunga di tempat ini bermekaran dan mengeluarkan energi yang langsung masuk ke dalam tubuh Lim Wan. Dan Lim Wan pun mulai sadarkan diri karena racun di tubuhnya itu sekarang sudah menghilang total. Di sini Wang Lin sangat lega karena akhirnya racun pada tubuh Lim Wan teratasi. Dan Wang Lin pun langsung memeluk tubuh kekasihnya tersebut. Sementara di kota iblis malam abadi, terlihat semua orang menyadari jika ada orang lain yang sedang menerobos formasi jiwa melihat fluktuasi kekuatan dari kuil leluhur. Yang mana ternyata itu adalah Wen Kuang yang sekarang sudah mencapai tahap akhir formasi jiwa dan menjadi penguasa kota iblis malam abadi yang baru. Semua orang pun tak menyangka jika begitu mencapai formasi jiwa, kultivasi Wen Kuang langsung mencapai tahap akhir formasi jiwa. Dan semua penduduk pun langsung memberikan hormat pada penguasa kota yang baru ini. Kemudian Wen Kuang pun memerintahkan semua penduduk kota iblis untuk mengaktifkan formasi 10.000 jiwa berebut takdir. Dan di sini pun dalam 84.000 kali perhitungan, setiap kali menunjuk pada jalan buntu takdir yang sama, dan dari kerusakan istana takdir hingga retakan platform spiritual, Wen Kuang sudah menguasai segala sesuatu tentang Wang Lin. Yang mana karena itu Wen Kuang yakin jika pada pertempuran ini Wang Lin pasti akan mati. Di sini Wang Lin langsung memeriksa lautan kesadaran Lim Wan, menyadari ada yang salah dengan Lim Wan ini. Dan Lim Wan memberitahu jika jiwanya seperti sedang ditarik keluar. Bahkan murid-murid sekte yang mati keracunan pun semuanya kehilangan jiwa. Wang Lin pun terkejut karena ini adalah teknik penyedotan jiwa. Dan Wang Lin sadar jika ternyata racun tadi hanya untuk menyamarkan wujud teknik penyedotan jiwa ini. Akan tetapi Wang Lin meminta Lim Wan tak takut karena mereka sudah terhubung satu sama lain. Dan Wang Lin juga akan memperkuat ikatan dengan teknik magis agar jiwa Lim Wan tidak hilang. Yang mana Wang Lin berjanji akan menemukannya kembali. Setelah itu pun terlihat jiwa Lim Wan ini menghilang dari lautan kesadarannya. Di sini Wang Lin langsung meletakkan tubuh Lim Wan di tempat ini dan melindunginya menggunakan formasi dari bendera larangan. Yang mana setelah itu Wang Lin langsung menuju ke kota iblis.
Tak lama setelah itu Wang Lin sudah sampai di kota iblis dan mendarat di salah satu gunung tempat ini. Dan menyadari jika Wang Lin sudah datang, Wen Kuang langsung menemui Wang Lin ini. Dengan tampilan barunya pun, Wen Kuang mengaku jika dirinya sudah menunggu Wang Lin lama. Kemudian di sini pun Wang Lin langsung bertanya di mana jiwa Lim Wan. Akan tetapi Wen Kuang hanya tertawa mendengar itu dan langsung menyerang Wang Lin hingga terpental jauh. Akan tetapi Wen Kuang dikejutkan karena Wang Lin masih bisa bangkit. Kemudian terlihat Wang Lin bergerak dan terjadi pertarungan fisik antara mereka berdua ini. Yang mana pertarungan ini terlihat begitu cepat karena pertarungan mereka ini setara dengan pertarungan dua dewa. Terlihat Wang Lin memukul Wen Kuang bertubi-tubi dan melemparkannya jauh ke bawah. Akan tetapi Wen Kuang masih bisa bangkit dan dia langsung mengeluarkan sebuah formasi. Dan sambil mengeluarkan pedang yang terbuat dari koin seperti gurunya tadi, Wen Kuang mengatakan jika semua ini karena ulah Wang Lin sendiri. Melihat itu pun, Wang Lin juga mengeluarkan pedang racun hijaunya untuk menghadapi pedang Wen Kuang tersebut. Namun di sini Wen Kuang berkata jika sekarang yang berdiri di hadapan Wang Lin adalah Wen Kuang, juga gurunya yang tadi dihabisi Wang Lin. Bahkan tak hanya itu saja, karena masih ada para penguasa setiap generasi kota iblis. Sementara yang berada di bawah kaki Wang Lin adalah formasi rahasia yang diwariskan selama 6.000 tahun. Yang mana setiap penguasa kota iblis sebelum ajal mereka akan menggunakan formasi perebut kehidupan agar penerusnya dapat merebut takdir diri sendiri dan mendapatkan segala sesuatu miliknya seperti ingatan, kultivasi, dan harta pusaka. Sementara ranah niat ramalan yang dipahami gurunya dapat memperkuat formasi yang membuat perebutan takdir tidak lagi memerlukan darah jiwa, akan tetapi dapat diganti dengan koneksi jiwa. Mendengar itu Wang Lin baru tahu jika inilah kebenaran dari misteri-misteri penguasa iblis. Akan tetapi Wang Lin masih tak tahu di mana Wan Er berada. Di sini Wen Kuang juga memberitahu jika gurunya sudah meramalkan Wang Lin akan bertarung melawan Yuyin dan menghubungkan jiwa dengan Lim Wan. Bahkan dia juga menggunakan kematiannya untuk mendapatkan kepercayaan Wang Lin, dan hal itu membuat Wang Lin menyadari jika Lim Wan terkena teknik penyedotan jiwa. Yang mana setelah itu mereka berdua akan memperkuat ikatan jiwa mereka. Terlihat Wang Lin kembali emosi karena mereka berani menggunakan Wan Er sebagai mata formasi. Terlihat Wang Lin pun langsung menggunakan pedang hijaunya untuk menyerang Wen Kuang ini. Akan tetapi terlihat jika Wen Kuang bisa menahan itu. Dan dia berkata jika gurunya bahkan meramalkan kematiannya dapat melengkapi pecahan terakhir formasi 10.000 jiwa perebut takdir. Yang mana itu bisa membuat Wen Kuang dapat merebut seluruh jalan takdir Wang Lin. Dan inilah perangkap yang gurunya susun dengan nyawanya. Terlihat Wang Lin terkejut karena Wen Kuang bisa menggunakan pedang hijau Wang Lin. Setelah itu terlihat Wang Lin mengeluarkan tombak energi larangan untuk menyerang pedang hijau yang sekarang berada di bawah kendali Wen Kuang tersebut. Setelah itu pun Wang Lin menggunakan jiwa gentayangannya untuk menyerang Wen Kuang ini.
Akan tetapi lagi-lagi Wen Kuang bisa membuat jiwa gentayangan Wang Lin ini menjadi miliknya. Yang mana karena itu Wang Lin langsung menggunakan ranah niatnya untuk menelan jiwa tersebut. Akan tetapi Wen Kuang memberitahu jika ranah niat takdirnya bergabung dengan formasi dan menggunakan 10.000 jiwa sebagai pendorong yang dapat menyelami sungai takdir. Kemudian mengubah jalan takdir yang pernah Wang Lin alami satu persatu menjadi milik Wen Kuang. Yang mana berarti semua yang Wang Lin miliki akan menjadi milik Wen Kuang. Terlihat Wang Lin terkejut karena sifat dari pemakan jiwa miliknya itu juga terpengaruh. Dan bagi Wen Kuang, Wang Lin pada akhirnya akan menjadi batu loncatan bagi kota malam abadi untuk naik menjadi negara kultivasi tingkat 5. Terlihat Wang Lin mengeluarkan bendera larangan untuk menahan serangan para jiwa tersebut. Akan tetapi lagi-lagi Wen Kuang merebut itu dari Wang Lin. Dan terlihat Wang Lin pun merasakan serangan dari bendera larangannya yang kini dikendalikan Wen Kuang. Di sini pun Wang Lin sadar jika semua miliknya sudah diperhitungkan habis oleh Wen Kuang ini. Yang mana pada Wang Lin pun hanya tersisa satu jurus terakhir. Setelah itu terlihat jika Wang Lin kembali mengeluarkan patung ukirannya. Yang mana terlihat jika Wen Kuang juga merebut itu. Akan tetapi Wang Lin menggunakan itu untuk mencari keberadaan jiwa Lim Wan. Meskipun setelah itu Wen Kuang melemparkan Wang Lin kembali. Di sini Wang Lin sadar jika On Earth sebagai mata formasi menghubungkan Wang Lin dengan formasi milik Wen Kuang. Yang mana satu-satunya yang sekarang tidak bisa Wen Kuang rebut adalah masa lalu antara Wang Lin dan One Earth. Kemudian Wen Kuang mengatakan jika sekarang takdirnya sejalan dengan Wang Lin. Yang mana mendapatkan kemampuan Wang Lin seperti mengambil barang dari kantong. Di sini Wang Lin pun akan mengabulkan permintaan Wen Kuang itu. Dan terlihat jika Wang Lin menggunakan petirnya untuk menyerang para jiwa gentayangan ini. Yang mana setelah itu terlihat jika Wang Lin berhasil menyerang tubuh Wen Kuang tersebut menggunakan petir ranah ekstrimnya. Di sini Wen Kuang tahu jika itu adalah ranah ekstrim dan langsung merebut serta menyerangkan kembali kepada Wang Lin. Yang mana terlihat jika Wang Lin harus menghindari serangan ranah ekstrimnya itu sendiri. Setelah itu terlihat Wang Lin terjatuh ke dalam tanah yang sudah dipasang formasi oleh Wen Kuang. Dan Wen Kuang meminta Wang Lin menebak selama 6.000 tahun ini berapa banyak para leluhur malam abadi memahami jenis ranah niat. Terlihat Wen Kuang pun mengeluarkan ranah niat kesesatan dari leluhurnya. Yang mana terlihat jika Wang Lin seperti terus terjatuh ke dalam tanah bahkan ke dasar planet. Setelah itu Wen Kuang mengeluarkan ranah niat laut yang membuat Wang Lin terjatuh ke dalam lautan yang tak berujung. Terlihat Wang Lin berusaha menyerang, menyadari ada sesuatu dari kedalaman. Akan tetapi terlihat jika ternyata itu adalah ikan besar yang langsung memakan Wang Lin. Setelah itu Wen Kuang mengeluarkan ranah niat jiwa kelam. Yang mana terlihat jika Wang Lin seperti dikelilingi para jiwa yang kelam. Akan tetapi Wang Lin langsung mengeluarkan ranah niatnya juga untuk mengatasi semua itu. Namun terlihat Wen Kuang lagi-lagi merebut itu dari Wang Lin.
Setelah itu Wen Kuang mengeluarkan gulungan dari ranah niat Wang Lin yang dia rebut dan menyerangkannya ke arah Wang Lin. Karena Wen Kuang ingin Wang Lin merasakan sendiri ranah niat Wang Lin ini. Terlihat Wang Lin masih bisa bangkit setelah terkena ranah niat reinkarnasinya itu. Akan tetapi Wen Kuang pun langsung mengubah formasinya dan mengeluarkan avatar gurunya. Terlihat avatar itu mengeluarkan tinju melihat Wang Lin yang berusaha menyerang. Dan terlihat jika terjadi tabrakan dua tinju yang sangat hebat ini. Yang mana hal itu pun membuat Wang Lin terlempar jauh. Di sini terlihat Wang Lin sudah tak berdaya setelah serangan besar barusan. Kemudian Wen Kuang datang dan berkata jika tubuh dewa kuno memang menakjubkan. Yang mana merebut itu dari Wang Lin membutuhkan cukup banyak waktu Wen Kuang. Kemudian terlihat jika Wen Kuang ini berusaha merebut tubuh dewa kuno dari Wang Lin. Yang mana itu akan membuat Wang Lin tidak memiliki apa-apa, bahkan tulang-tulangnya akan hancur semua. Dan jika jiwa primordial terluka parah, maka hidup Wang Lin akan lebih menderita dari kematian. Namun Wang Lin sadar jika sekarang adalah kesempatan untuk menghancurkan mata formasi. Dan terlihat tubuh dewa kuno Wang Lin pun langsung masuk ke dalam lautan kesadaran Wen Kuang. Di sini pun terlihat jika semua penguasa iblis dari era sebelumnya berkumpul di tempat ini. Di sini Wang Lin berkata jika mereka memang memperhitungkannya tanpa celah. Akan tetapi teknik jalan dewa dari kuil dewa perang yang tak bisa digambarkan setelah dilihat bukan sesuatu yang bisa mereka pahami. Yang mana karena itu membuat mereka tidak tahu jika tubuh asli Wang Lin juga memiliki kesadaran ilahi. Sambil menyerang para leluhur di dalam pun Wang Lin berkata jika tubuh klon dan tubuh asli Wang Lin bukan sekedar hubungan tubuh klon, akan tetapi dihasilkan dengan teknik jalan dewa, yaitu keberadaan khusus yang tidak dibedakan antara utama dan kedua. Dan karena Wen Kuang merebut tubuh dewa kuno, maka kesadaran ilahi dewa kuno juga ikut menyusup ke laut kesadaran Wen Kuang. Terlihat Wang Lin pun menyerang satu persatu penguasa kota iblis dari era sebelumnya itu di lautan kesadaran Wen Kuang tersebut. Yang mana terlihat Wang Lin pun berhasil mengalahkan beberapa. Akan tetapi terlihat sebuah formasi yang muncul dan mengikat Wang Lin. Dan Lim Wan terkejut setelah melihat salah satu leluhur berhasil menyerang Wang Lin ini. Akan tetapi terlihat jika Wang Lin mampu menghancurkan serangan tersebut. Yang mana kemudian para leluhur ini langsung mengaktifkan formasi tersembunyi. Dan terlihat bebatuan dari labirin yang langsung mencoba menyerang Wang Lin tersebut. Namun di sini mereka dikejutkan karena Wang Lin sudah kehilangan tubuh dewa kuno, akan tetapi masih punya kesadaran dewa kuno, yang mana mereka hanya perlu waktu lebih untuk memurnikannya. Di sini terlihat Wang Lin sedikit terluka setelah menghadapi serangan itu. Setelah itu muncul formasi tadi yang membentuk sebuah labirin. Melihat itu di sini Lim Wan memberitahu jika ini adalah formasi 64 trigram akar langit dan bulan. Yang mana jika Wang Lin menghancurkan 4 mata formasinya, maka formasi bisa dipecahkan. Mendengar itu Wang Lin meminta Lim Wan menunjukkan keempat mata formasi, sedangkan Wang Lin akan menyerang.
Setelah itu Limon memberitahu jika Wang Lin harus menyerang posisi bumi yang berada di barat daya. Yang mana dengan cepat Wang Lin langsung menyerang leluhur yang berada di posisi bumi itu. Setelah itu Limon memberitahu jika selanjutnya adalah posisi air yang berada di utara. Dan dengan cepat pun Wang Lin juga menyerang posisi tersebut. Meskipun terlihat jika posisi air ini sedikit lebih lama untuk bisa Wang Lin hancurkan. Setelah itu pun Limon memberitahu jika selanjutnya adalah posisi langit. Dan dengan kekuatan penuh Wang Lin pun langsung menyerang posisi langit ini. Di sini pun terlihat jika 3 mata formasi sudah Wang Lin hancurkan. Terlihat Guru Wen Kuang langsung menekan Limon saat Limon menghitung posisi selanjutnya. Dan terlihat jika Guru Wen Kuang ini langsung merebut formasi dari para leluhur ini. Kemudian terlihat jika orang ini berusaha menyerang Wang Lin langsung. Akan tetapi Wang Lin pun dengan mudah menghindari serangan tersebut. Yang mana tak lama setelah itu Wang Lin muncul kembali dan memukul orang ini secara bertubi-tubi. Dan terlihat Wang Lin mampu melemparkan orang ini begitu jauhnya. Setelah itu Limon hanya bisa melihat Wang Lin yang mulai mendekati orang ini. Kemudian Limon meminta Wang Lin berhati-hati melihat orang ini berusaha menyerang lagi. Setelah itu terlihat jika orang ini mengeluarkan tangan besar yang langsung menangkap Limon. Kemudian dia mengeluarkan pedangnya dan berniat menghancurkan sendiri mata formasi yang adalah Limon ini. Dan terlihat jika orang ini langsung menyerangkan pedangnya ke arah tangan yang menjerat Limon tersebut. Akan tetapi Wang Lin dengan cepat bergerak dan langsung menghadapi pedang itu menggunakan pukulannya. Yang mana setelah itu Wang Lin berhasil menghancurkan pedang tersebut dan menangkap tubuh orang ini. Di sini Guru Wen Kuang ini tak menyangka jika rencana besar kota iblis selama 6000 tahun akan hancur di tangan Wang Lin. Akan tetapi Wang Lin mengatakan jika kejayaan atau kehancuran kota iblis tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Kemudian Wang Lin pun langsung menghabisi orang ini. Setelah itu formasi tadi hancur dan tangan yang memegang Limon pun juga hancur. Dan setelah itu pun Wang Lin langsung berusaha menggapai tangan Limon kekasihnya tersebut. Akan tetapi tiba-tiba ada yang memegang tangan Wang Lin karena ternyata kedua tubuh Wang Lin menyatu kembali. Terlihat Wen Kuang tak percaya dengan teknik jalan dewa ini. Dan seumur hidup Wen Kuang hanya pernah salah sekali ini. Padahal 6000 tahun bersembunyi tinggal selangkah lagi untuk kejayaan kota malam abadi. Terlihat Wen Kuang terus berusaha menyerang Wang Lin. Akan tetapi Wang Lin sekarang sangat mudah menahan serangan itu. Setelah itu pun Wang Lin langsung menghantam tubuh Wen Kuang hingga dia terlempar jauh dan mati. Yang mana karena itu formasi di kota ini hancur dan jiwa yang terkurung di dalamnya kini terlepas semua. Dengan cepat Wang Lin langsung menangkap jiwa Limon yang keluar.
Dan setelah itu pun Wang Lin membawa jiwa Limuan ini pergi dari tempat tersebut. Setelah itu terlihat jika Limuan sudah berada di sekte awan langit. Dan terlihat Wang Lin pun menghampiri Limuan yang seperti sangat bersedih itu. Wang Lin pun meminta Limuan tak berkecil hati karena gagal membentuk jiwa. Dan Wang Lin meminta Limuan untuk menggunakan trik yang pernah Wang Lin berikan, yaitu Limuan harus menggunakan harta yang Wang Lin tinggalkan dengan baik ditambah dengan pil dari sekte awan langit. Mendengar itu pun Limuan berjanji akan berhasil dalam pembentukan jiwa berikutnya. Yang mana karena itu Wang Lin bisa pergi dengan tenang. Di sini Wang Lin pun berjanji akan segera kembali. Namun Limuan meminta Wang Lin tak perlu khawatir karena dalam jalan kultivasi yang panjang ini dirinya bersedia menemani Wang Lin menjalaninya bersama, tidak hanya sesaat seperti sekarang ini. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal Movie Battle of the Gods ini. Meskipun movie ini menceritakan ketika Wang Lin masih menggunakan tubuh dewa kuno bintang 2, namun kekuatannya juga sangat ngeri parah ya. Dan sebenarnya movie ini adalah adegan yang terpotong dari episode-episode sebelumnya karena studionya ngejar episode. Akhir kata, maafin Mimin yang butuh waktu lebih banyak untuk ngedit ini, dan see you next movie.